Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini Pak Evan akan berbagi ilmu bagaimana caranya membuat crimping kabel antara kabel ujung satu dengan ujung yang lain ya. Jadi crimping ini nanti dibutuhkan untuk penyambungan kabel LAN ya yang ada di komputer klien dengan hub ya, atau juga mungkin bisa digunakan untuk jaringan dari modem ke laptop ya. Jadi ini bisa juga digunakan oleh petugas laboran ya, laboran komputer tentunya, atau mungkin juga praktisi-praktisi yang bekerja di warnet ya, atau mungkin di kantor-kantor yang memang harus ada hubungan LAN antara satu komputer dengan komputer yang lain. Yuk, kalau gitu kita lihat bagaimana cara mengkripping kabel ini. Nah, ini dia rancangan saya yang sudah saya buat dari hub ya, hub yang berisi 24 port itu, karena di sini ruang lab komputer itu ada dua bagian gitu ya, ada dua bagian, sayap kanan dan sayap kiri ya, masing-masing jumlahnya sayap kiri itu 20 klien ya, 20 klien, yang sayap kanan juga 20 klien dengan dua cadangan ya, cadangan ada di belakang ini. Saya buat dua hub, jadi alasannya kalau hub satu rusak ya, yang sayap kiri masih bisa, jadi saya sengaja buat dua hub. Kalau dibuat jadi satu hub bisa juga sih sebetulnya ya, tapi alasan kami kalau buat satu hub, kalau hubnya rusak berarti rusak semuanya. Jadi kalau kami buat dua hub, alasannya kalau ANBK itu kan dipakai di lab komputer kan, masing-masing sayap itu 20 klien itu akan dipakai ANBK untuk para siswa menjadi dua tempat, jadi bisa dua bagian gitu ya. Kalau satu tempat ini ada 40 klien, hanya satu komputer saja, kan sayang kalau dipakai untuk hanya satu gelombang. Jadi alangkah baiknya dibikin dua server ya. Nanti server yang sebelah kiri itu ada satu itu ya, sudah saya siapkan di sana meja satu ini. Lalu meja yang kedua ini server yang kedua ya, server kedua ini nanti di sini. Jadi ada sayap kiri dan sayap kanan, jadi ada nanti dua server. Nah, nanti akan saya berbagi ilmu bagaimana cara crimping kabel RJ45 ya. Ini yang bagian yang paling susah adalah merakit kabel-kabel ini. Ini saya rakit sendiri dengan cara mencicil ya. Kalau saya kerjakan dalam waktu cepat juga nggak mungkin, karena saya kerja sendirian. Satu lab ini saya cicil, kerja satu-satu, satu hari dapat satu baris ya, lama-kelamaan pasti juga akan bisa selesai. Yuk kita lihat bagaimana cara crimping kabel-kabel LAN ini ya. Mudah sih sebetulnya, tapi karena pekerjaan ini memang pekerjaan yang membutuhkan mata yang jeli ya. Artinya kalau kita kondisi mata kita kurang awas, kurang begitu bisa melihat warna-warni yang kabel-kabel kecil ini kurang jeli ya, nanti akan salah-salah melulu. Karena begitu kesalahan membuat crimping kabel di RJ itu merugikan minimal Rp5.000 ya, karena satu RJ itu harganya minimal Rp5.000. Tapi kalau yang saya pakai ini mereknya merek Belden ya, merek Belden ini. Nah, ini dia mereknya ya, merek Belden. Ini agak mahal ini. Ini RJ45-nya ini harganya 10.000 per satu keping, ini 10.000. Nah, itu enaknya kalau menggunakan RJ45 ini ada selongsongnya dulu. Jadi selongsong kabelnya ini dimasuk sebagai tempat untuk memasukkan kabelnya dulu ya. Kabel jaringan dimasukkan ke sini, maka nanti otomatis kita nggak akan ada kesalahan memberikan urutan kabel ya. Jadi kalau dari sini sudah kelihatan nanti urutannya. Yuk kita
lihat bagaimana cara merakitnya. Oke, yang kita perlukan untuk mengkripping kabel adalah tang kripping ya, lalu tang biasa, tentunya kabelan ya, lalu tester untuk kripping ya. Hasilnya kalau sudah tersambung ini connected begini ya. Nah ini seperti ini, berarti ini sambungannya sudah oke ya, sambungan antara kabel di ujung satu dengan di ujung yang lainnya sudah oke. Hasilnya seperti ini, connected ya. Nah, diperlukan juga susunan kabel ya. Nanti akan saya perlihatkan lama sedikit nih ya susunan kabelnya ya. Jadi putih oranye ya, oranye full, putih biru, hijau full, putih hijau, biru full, putih coklat full. Jadi ada kabel yang nanti warnanya tuh seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengkrippingnya. Oke, pertama kali kita siapkan ujung-ujung kabel ya. Kita belah ujung-ujung kabelnya. Kita belah seperti ini. Kalau kita sudah belah, kita buka kabelnya. Kita sobek agak banyakkan sedikit ya. Setelah itu kabel yang menyelimuti kabel jaringan kita buang ya, sebagai kulit ya, kita buang. Lalu kita susun sesuai dengan ini yang sudah saya buat di kertas ya, urutan kabel dari putih oranye sampai ke coklat full. Oke, kita buat oranye dulu ya, lalu yang coklat ada di sebelah kanan gitu ya, biru di depan, ke depan itu, lalu yang hijau. Nah, posisi yang di tengah ini adalah bagian apa ya, ini bagian penguat nih ya, jadi kita harus gunting saja nih. Ini kita tidak gunakan. Lalu setelah itu kita buka dari lintingan kabel yang ada di dalam ini adalah terlinting, posisinya posisi terlinting ya. Setelah kita buka nanti baru kita luruskan. Posisinya dari yang pertama adalah putih oranye ini ya, putih oranye baru oranye ya, posisi kedua. Yang terakhir adalah posisi coklat ada di sebelah kanan. Usahakan ada di sebelah kanan gini ya. Lalu putih coklat dulu baru yang terakhir coklat. Setelah itu kita buka kabel yang biru, putih biru dengan biru ya. Kita buka lintingannya, kita pisahkan. Posisi biru ada di sebelah kanan, di sebelah putih coklat. Yang biru full ini ya, biru full ada di sebelah putih coklat. Yang putih biru ada di sebelah oranye, begitu ya. Posisinya seperti ini. Nah, urutannya. Nah, baru yang hijau ada di posisi tengah. Sebetulnya ini tidak usah lihat. Kalau pertama kali sih biasanya harus lihat contoh urutannya ya, tapi kalau sudah biasa pasti akan terbiasa ya. Hijau dengan putih hijau ini posisinya seperti ini ya. Jadi sebetulnya dengan kata lain kabel ini urutannya tidak boleh warna yang polos itu ketemu dengan warna yang polos. Jadi selang-seling ya. Putih oranye ya, putih oranye, putih biru, hijau polos, lalu putih hijau, baru biru full ya, biru full,
putih coklat baru coklat. Demikian jadinya tidak mungkin yang polos ketemu yang polos. Yuk, sekarang bagaimana cara meluruskan kabel-kabel ini dengan cara menggunakan tang ya, tang biasa ini, tang biasa. Oke, caranya kita luruskan begini. Kita tarik saja coklat ya, kita jepit gitu ya. Supaya posisi menjadi lurus, tidak bengkok-bengkok karena bekas kabel lilitan ya. Nah, posisi lurus. Kita tarik. Kalau menggunakan tangan boleh-boleh saja ya. Tapi saya pernah menggunakan tangan tuh kuku saya jadi terkelupas ya gara-gara seringan keriping kabel. Kalau saya sudah biasa menggunakan ini ya, saya tarik saja. Kelihatannya memang agak sulit sedikit sini ya, tapi kita bersabar saja. Pasti lama-kelamaan akan lurus juga ya. Dengan dijepit begini mau nggak mau yang agak bengkok jadinya menjadi lurus. Nanti apalagi kalau sudah dimasukkan ke dalam selongsongnya. Nah, sudah mulai kelihatan lurus ya. Yang bengkok-bengkok tadi, keriting itu tadi, sekarang udah mulai agak lurus-lurus dikit nih. Disusun begini. Oke, lanjut yang putih biru belum. Ini kalau yang sudah bentuk keripingan ini akan lebih, sudah beli kabel plus sudah dikeriping biasanya lebih mahal ya. Jadi alangkah baiknya kalian bisa keriping sendiri. Kalau yang pengusaha warnet mestinya harus paham bagaimana caranya mengkeriping kabel ketika nanti di warnetnya ada yang trouble ya, paling tidak bisa memperbaiki sendiri. Tidak usah harus memanggil teknisi yang berkaitan dengan jaringan. Tentunya kalau mengundang teknisi jaringan ya tidak murah ya. Nah, kita lihat ya urutannya ya. Putih oranye ya, jangan sampai salah ya. Baru oranye ya. Putih biru, hijau, putih hijau, biru, putih coklat ya. Ini urutannya seperti ini, tidak boleh salah. Nah, setelah itu kita akan dirapatkan begini ya, dirapatkan, yakinkan bahwa urutannya sudah benar ya, urutannya sudah benar ya. Ya, tidak boleh ada yang salah ya. Kita potong dengan gunting. Kalau sudah, kita masukkan selongsong yang tadi saya tunjukkan ya, posisi selongsong ya ini seperti ini gitu ya. Jadi ini posisi selongsong, posisinya yang ada lancipnya itu ada di atas, bukan bawah begini ya, tapi posisi di atas begini. Nah, begini. Masukkan. Ini kalau sudah dimasukkan pasti nanti akan bisa kelihatan posisi kabelnya masuk atau tidak. Ini belum masuk ya. Kalau belum pas, tentunya kita potong kembali ya supaya lurus ya. Kalau sudah kita buka tadi, posisinya kita lepas, itu biasanya urutannya
sudah menjadi kacau lagi ya. Ini posisinya udah urut ya. Nah, ini kalau sudah masuk begini, nah ini udah enak nih. Begini disodok saja terus sampai pojok gitu ya. Nah, begini ya. Lalu kita cek lagi. Ya. Posisi pinggir kiri putih biru, oke ya. Putih biru. Posisi pinggir kanan kita lihat harus coklat, putih coklat. Oke, ini harus begini, pas. Setelah itu biru, ya biru di sini itu pas, mana? Biru pasangannya dengan putih biru sebelah kiri. Nah, ini putih biru sebelah kiri ya, pasangannya. Dia nyebrang, pasangannya mengapit hijau dengan putih hijau. Nah, putih hijau ada di sebelah tengah dia. Nah, ini kalau susunannya seperti ini berarti sudah benar. Baru setelah itu kita potong ya. Ini ujung-ujung ini tidak kepakai, kita potong. Lurus rapih ya. Nah, gitu. Jadi tinggal begini. Nah, posisi lancip ini nanti kita jadikan acuan ya. Kita masukkan ke selongsong RJ. Nah, RJ ini posisinya kan posisi lancipnya kan ada di atas nih ya. Jadi kita masukkan begini. Nah, ini posisi lancip ada di atas karena di sini posisinya lancip ada di atas begini. Nah, posisi kupingnya ini ada di bawah. Kita sodok langsung. Cekrek. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau sudah kita langsung dijepit dengan tang ripping ini ya, dijepit. Kita jepit ya, begini ya. Kalau sudah baru ditekan beberapa kali, 1, 2, 3 ya. Sudah pasti terpasang dengan baik. Kalau sudah kedua belah ujung kabel dipasang, maka kita akan tinggal mengecek. Cara mengeceknya seperti ini. Nah, ini dia cara mengeceknya ya. Ujung kabel sudah dimasukkan ke dalam alat testernya. Ini juga bisa dilepas gitu ya. Posisinya bisa di tempat yang panjang ya. Kalau misalkan beda ruangan pakai ini juga bisa ngetesnya ya. Misalkan tidak perlu harus kabelnya berada di posisi tempat kita bekerja. Mungkin satu kabel ujungnya ada di tempat lain, di ruang lain. Ini kita bisa bawa ke tempat ruang lain. Kita cek, kalau kita pastikan bahwa kabel sudah tersambung dengan baik adalah dengan cara hasilnya seperti ini, connected. Nah, demikian teman-teman yang senang di bidang komputer TIK. Semoga berguna bagi semuanya. Sampai jumpa, bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.